Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Kami akan mempresentasikan sebuah banner melalui kacamata komunikasi visual. Check it out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Mulana. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang banner politik. Periklanan politik adalah pengiklan image atau citra daya tarik yang diarahkan untuk membangun reputasi seorang pejabat publik atau pencari jabatan. Menginformasikan pada halayak mengenai kualifikasi seorang politisi, pengalamannya, latar belakang kepribadiannya, sehingga merupakan dorongan bagi prospek pemilihan calon atau kandidat yang bersangkutan dalam proses politik. Tujuan pengiklanan politik adalah bukan untuk mengidentifikasi seorang dengan kelompok, melainkan untuk menarik perhatian seseorang menjauh dari kelompok dan menjadikan orang bertindak dan memilih sendiri berbeda dari yang lain. Berbagai bentuk media, mulai dari media cetak, elektronik, hingga media luar ruangan, memungkinkan untuk iklan politik, termasuk iklan partai politik. Salah satunya seperti banner politik. Seperti contoh berikut, dalam iklan banner tersebut terdapat pesan yang disampaikan melalui visual dengan mempertimbangkan padatnya orang-orang yang berlalu lalang di ruang kota, sehingga menjadikan media banner biasanya diletakkan. Banner memberikan informasi serta panduan melalui simbol-simbol dan tulisan yang digunakan untuk menarik perhatian si penonton. Warna merupakan elemen visual yang mampu menarik perhatian pembaca jika digunakan dengan komposisi yang tepat. Di dalam banner tersebut, calon legislatif tersebut dapat memberikan simbol, logo, slogan, dan moto agar masyarakat dapat terpengaruh dari calon tersebut. Selain itu, keberadaan foto caleg pun menjadi salah satu yang wajib diperhitungkan. Pada banner ini, kombinasi warna merah kuning yang menarik untuk para penonton melihatnya, apalagi dengan ukuran yang besar. Terdapat pula foto Puan Maharani bersama dengan namanya yang menginformasikan identitas. Logo PDI Perjuangan yang memberikan pesan bahwa banner ini dari Partai PDIP. Di bawah logo terdapat slogan Kepak Sayap Kebinekaan. Sebuah slogan yang unik seperti ini juga dapat menarik perhatian penonton untuk melihatnya. Kesimpulannya, banner tersebut menginformasikan identitas Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI dari Partai Politik PDI Perjuangan untuk dapat dikenal masyarakat luas dan bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat pada saat pemilihan calon legislatif mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Lestari. Di sini saya akan menjelaskan komunikasi visual dari banner tokoh politik.
Yang akan saya bahas yaitu banner dari Partai PKS dengan tokoh politik Dr. Salim sebagai Ketua Majelis Suro PKS dan beberapa anggota fraksi PKS DPRD Kabupaten Bogor. Dapat kita lihat tokoh pada banner tersebut terlihat sangat jelas karena ukurannya yang besar dan penempatan gambar yang berada di sisi kanan dan kiri. Untuk logo partainya sendiri sudah pas, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Dari kejauhan dapat terlihat kalau itu adalah logo Partai PKS. Pesan yang terdapat pada banner tersebut yaitu ajakan vaksinasi bersama PKS untuk menciptakan herd immunity. Pada banner, kata vaksinasi bersama PKS ditulis dengan huruf yang besar dan berwarna putih. Kata vaksinasi menggunakan background berwarna oranye sama seperti warna logo PKS, sedangkan kalimat bersama PKS-nya dibuat dengan background berwarna hitam. Pada banner juga terdapat tulisan hashtag PKS melayani, vaksinasi lindungi lingkungan. Tulisan tersebut juga dibuat dengan dua warna yaitu orange dan hitam dengan ukuran tulisan yang lebih kecil dibanding ajakan vaksinasi bersama PKS di atas. Pada bagian ini tertulis tanggal pelaksanaan vaksin yaitu tanggal 11 sampai 12 September 2021. Pada lingkaran ini terdapat tulisan ayo vaksin di PKS dengan ukuran font yang kecil dan berwarna putih serta lingkaran yang berwarna oranye seperti warna PKS. Banner tersebut berbentuk horizontal dengan ukuran yang tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Untuk penempatan banner ini sangat strategis karena letaknya yang berada di pinggir jalan dan tepat di depan pintu keluar pasar Cibinong, yang dimana banyak orang lalu lalang di sana, tetapi sedikit disayangkan karena terhalang tiang lampu jalan. Dari keseluruhan banner ini, PKS mengajak masyarakat untuk mengikuti vaksinasi massal yang digelar DPD PKS Kabupaten Bogor yang dilaksanakan dalam 2 hari yaitu 11 dan 12 September 2021 lalu. Sekian penjelasan saya mengenai komunikasi visual yang terdapat pada banner tokoh politik di atas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayuputi Tafana Maharani. Di sini saya akan menjelaskan komunikasi visual dari banner tokoh politik. Banner tokoh politik yang saya ambil dari Partai PAN dengan tokoh politik yang bernama Haji Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum PAN, Haji Edi Suparno sebagai Sekretaris Jenderal PAN, dan Dr. Andes Saifuddin B.Sh. MSI sebagai Ketua Fraksi Amanat Nurani DPRD Kota Bogor. Tokoh pada banner ini terlihat sangat jelas karena ukurannya yang sangat besar. Untuk penempatan banner ini sangat strategis karena tempat berada di sebelah jalan raya dan trotoar, sehingga orang yang melewati jalan tersebut dapat melihat dengan jelas. Selain penempatan banner yang strategis, ukuran banner pun sangat besar, sehingga dari kejauhan pun sudah terlihat bahwa itu banner politik. Dari segi pewarnaan pun sudah terlihat jelas lebih dominan berwarna biru tua atau navy, karena ukuran yang sangat besar dengan warna yang lebih menonjol. Sedangkan untuk logo angka pada banner terlihat jelas karena ukurannya yang sangat besar dengan angka 5 berwarna biru tua dan biru muda. Angka ketiga berwarna hijau tua dan hijau muda. Angka 9 berwarna oranye dan merah, dengan background sedikit warna putih sehingga tulisan pada angka tersebut dapat terfokuskan. Pada logo angka tersebut memiliki makna. Angka 5 yaitu gambar gunung dan gedung, sebagai ikon kota Bogor yang terletak di bawah kaki Gunung Salak. Angka ketiga yaitu gambar daun dan istana Bogor, menggambarkan simbol kota yang hijau dan alami, serta menjadi bagian dari sejarah bangsa. Yang terakhir, gambar kujang dengan latar belakang pada angka 9 sebagai simbol kota Bogor merupakan kota pustaka yang melestarikan kebudayaan Nusantara. Tapi untuk ukuran tulisan pada bawah angka tidak terlihat jelas. Harus jarak dekat bila ingin membacanya dengan jelas. Dengan warna biru muda, oranye, dan hijau. Warna yang sebenarnya terang yang dapat dilihat orang lain, tetapi karena ukurannya yang kecil sehingga tidak terlalu terlihat dari jarak jauh. Pesan yang disampaikan pada banner tersebut menunjukkan Jagratara Waluya 1482 sampai dengan 2021.
Hari Jadi Bogor. Jagratara diambil dari bahasa Sanskerta yang mengandung makna selalu waspada, sedangkan Waluya diambil dari bahasa Sunda yang mengandung makna sehat. Keseluruhan, banner tokoh politik Partai PAN tersebut berisi memperingati Hari Jadi Bogor yang ke-539. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isni Amelia Iman Fauzia dengan NIM GES 1910701. Di sini saya akan menjelaskan suatu banner politik berdasarkan komunikasi visual. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah banner tokoh politik yang ini. Nah, teman-teman, banner yang satu tadi itu merupakan salah satu contoh banner tokoh politik bernama Bapak Haji Anton Sukartono Surato yang merupakan Ketua DPC dari Partai Demokrat Kabupaten Bogor. Sebelum kita bahas tentang banner tersebut, yuk kita cari tahu dulu dan bahas tentang arti-arti dari logo Partai Demokrat itu sendiri. Nah, yang pertama, dalam logo Partai Demokrat itu sendiri terdapat bintang segitiga merah putih. Itu berarti bintang segitiga atas menandakan religius dan nasionalisme, sedangkan bintang kaki pertama menandakan humanisme dan bintang kaki kedua menandakan pluralisme. Tulisan dari Partai Demokrat itu sendiri ditulis dengan font Times New Roman. Nah, sekarang kita masuk ke warna-warna. Warna biru laut menandakan kesejukan dan penuh kedamaian dalam kehidupan. Warna biru tua menandakan sikap tegas, mantap, penuh percaya diri, dan penuh dengan optimis. Sedangkan warna merah putih itu sendiri memiliki arti kebangsaan atau nasionalisme. Oke, mari sekarang kita bahas ke bannernya. Check it out! Warna dasar dari background banner tersebut ialah biru tua. Ini sangat sejalan dengan identiknya Partai Demokrat yang berwarna biru tua. Mencerminkan banget ya. Dalam banner tersebut terdapat tulisan Harapan Rakyat, Perjuangan Demokrat. Tulisan dari kata tersebut ditulis dengan font yang berwarna putih dan juga besar. Karena ditulis dengan font yang besar juga berwarna putih, ini adalah suatu kelebihan yang dimana tulisan tersebut sangat jelas dan sangat terlihat. Dalam tulisan kata Demokrat tersebut, huruf A-nya diganti dengan simbol Partai Demokrat, yaitu bintang segitiga. Sesuai dengan arti dari warna merah putih tersebut yang artinya kebangsaan atau nasionalisme, di sini saya menangkap suatu makna bahwa beliau sedang memperjuangkan aspirasi rakyat demi Indonesia yang lebih baik. Ditambah dengan background berwarna biru tua, ini menandakan bahwa beliau telah yakin dan optimis bahwa beliau mampu memperjuangkan harapan dan aspirasi dari rakyat dengan memperjuangkan hal tersebut bersama Partai Demokrat untuk menciptakan kehidupan yang damai dan lebih baik. Namun, di setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangan dari banner cantik tersebut ialah letaknya yang kurang strategis. Karena banner tersebut terletak di pengkolan pos polisi sebelum Jalan Raya Ciawi itu. Jadi, itu kurang terlihat dari jalan raya, seperti itu. Oke, itu dia penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ayunggraini dengan NIM G2010654. Di sini saya akan menjelaskan sedikit atau mempresentasikan sedikit tentang banner politik. Nah, banner politik yang saya pakai ini itu dari perwakilan dari Partai Perindo, yaitu ada Bapak Ade Wardana dengan Bapak Asep Ruhiyat. Mereka ini sedang mencalonkan sebagai calon Bupati Bogor dan calon wakil Bupati Bogor gitu. Apa hubungannya sih sama mata kuliah komunikasi visual ini? Jadi banner politik ini ada hubungannya dengan komunikasi visual gitu. Di dalam komunikasi visual ini ada yang namanya media visual. Nah, media visual ini terdapat menjadi 3 bagian. 3 jenis media visual ini, itu yang pertama adalah media visual verbal, yang kedua media visual non-verbal grafis, dan yang ketiga itu media visual non-verbal. Nah, banner politik ini dikategorikan masuk ke media visual verbal. Kenapa? Karena media visual di mana bisa dilihat dan memuat pesan
linguistik atau tulisan. Nah, di dalam banner yang saya pilih ini terdapat pesannya yang disampaikan, yaitu Bogor baru, pemimpin baru, bersih, dan selalu bersama masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang warna. Warna adalah salah satu komponen estetika yang sangat penting. Melalui warna, kita bisa melihat dengan jelas keindahan dari suatu objek. Warna adalah persepsi dan respon otak dari data yang diterima secara visual. Prosesnya sama dengan proses pada penginderaan yang lainnya, yang berawal dari proses sensasi, dilanjutkan dengan proses persepsi. Tadi kan dengar kata-kata sensasi sama persepsi ya. Dan di dalam ilmu komunikasi visual ini itu ada penjelasannya sendiri gitu. Jadi sensasi visual adalah rangsangan dari dunia luar yang mengaktifkan sel-sel saraf dalam organ indera kita gitu. Lalu sedangkan persepsi visual itu adalah kesimpulan yang dibuat dengan menggabungkan semua informasi yang dikumpulkan oleh organ sensual kita gitu. Jadi sensasi visual itu adalah data mentahnya, sedangkan kalau misalnya persepsi visual itu adalah kesimpulannya gitu. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya jelaskan atau saya presentasikan sedikit. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Fianti dengan NIM G1910317. Di sini saya akan menjelaskan banner partai politik, yaitu Partai Demokrat. Di dalam banner tersebut terdapat dua tokoh politik, yaitu Insinyur Tjandra Kusuma yang menjabat sebagai Ketua DPAC Kecamatan Kelapa Nunggal, dan ada juga Ferry Adrianto SE yang menjabat sebagai Sekretaris DPAC Kecamatan Kelapa Nunggal. Banner tersebut yaitu banner Partai Demokrat, di mana yang dominan warnanya itu warna biru. Yang pertama itu warna biru laut yang melambangkan kesejukan dan ketenangan dalam kehidupan. Yang kedua yaitu warna biru tua yang melambangkan tegas, percaya diri, dan optimisme. Yang ketiga yaitu warna merah putih yang terdapat dalam segitiga Partai Demokrat, itu yang artinya kebangsaan atau nasionalisme. Dalam Partai Demokrat terdapat lambang bintang yang mempunyai arti yakni nasionalis religius, humanisme, dan pluralisme. Dari segi penempatan banner, penempatan tersebut sudah tepat, yaitu berada di pertigaan jalan. Namun peletakan banner tersebut terlalu ke bawah, jadi orang yang melihat dari kejauhan sulit untuk melihatnya. Dalam banner tersebut berisikan informasi mengenai vaksin. Jadi dalam banner tersebut terdapat gambar botol cairan seperti cairan vaksinasi dan suntikan, di mana di situ melambangkan bahwa banner tersebut memberikan informasi bahwa adanya kegiatan vaksinasi. Dari segi penulisannya, pada tulisan Partai Demokrat DPAC Kecamatan Kelapa Nunggal, tulisan tersebut memiliki warna putih dan menggunakan huruf kapital semua. Dan kemungkinan orang-orang yang lewat akan melihatnya. Dan ada juga tulisan menyelenggarakan vaksinasi COVID-19 Sinovac. Dalam tulisan itu menggunakan warna oranye kecoklatan. Namun dalam penulisan menyelenggarakan vaksinasi COVID-19, ukuran fontnya terlalu kecil sehingga seseorang yang lewat tidak terlihat. Dan warnanya pun cukup gelap karena memiliki latar belakang yang berwarna biru dan tulisan tersebut berwarna oranye kecoklatan. Di bawah tulisan Sinovac terdapat tulisan vaksin 1 dan 2 untuk usia 12 tahun ke atas. Tersebut menggunakan warna putih, sudah terlihat, namun ukuran fontnya terlalu kecil, jadi seseorang yang ingin melihatnya harus mendekatinya terlebih dahulu. Dan selanjutnya yaitu tulisan lokasi dan waktu, di mana tulisan tersebut merupakan informasi yang sangat penting untuk orang-orang. Dalam tulisan tersebut orang-orang dapat mengetahui
kapan dan di mana diadakannya vaksinasi. Untuk penggunaan warna, lokasi, dan waktu kegiatan vaksinasi yaitu menggunakan warna putih. Namun ukurannya terlalu kecil hingga orang-orang dari kejauhan tidak dapat melihatnya. Yang terakhir yaitu tulisan seperti hadiah atau apresiasi untuk orang-orang yang telah melakukan vaksinasi, atau mungkin tulisan tersebut ditulis agar orang-orang mau mengikuti kegiatan vaksinasi. Dalam tulisan tersebut itu dituliskan 100 orang pertama yang melakukan vaksinasi akan mendapatkan 15 piece masker dan 1 kg gula pasir. Dan di samping tulisan itu juga terdapat gambar gula. Tulisan tersebut ditaruh paling bawah dan berwarna kuning, dan ukurannya juga sangat kecil. Jadi orang-orang harus mendekatinya untuk membacanya. Menurut saya, komunikasi visual dalam banner tersebut sudah cukup baik karena menyampaikan informasi kapan diadakannya vaksinasi dan di mana diadakannya vaksinasi. Hanya saja dalam segi penulisannya kurang tepat karena ukurannya terlalu kecil dan warnanya juga tidak sesuai, jadi sulit untuk dibacanya. Kemungkinan yang ingin tahu informasi mengenai vaksinasi itu mendekati banner tersebut supaya dapat mengetahui informasi yang ada. Jika dari kejauhan kemungkinan tidak akan terlihat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helwa Nur Alfalaila dengan NIM G2010955. Video ini bertujuan untuk pemenuhan tugas UTS Komunikasi Visual dan kelompok 8 yaitu banner politik. Menurut komunikasi visual, seperti yang kita ketahui, banner politik adalah salah satu bentuk komunikasi visual yang bertujuan untuk memberikan informasi, edukasi, ajakan, dan juga penarik perhatian dari suatu kandidat ataupun calon kandidat dan juga partai politik kepada halayak umum. Dan berikut salah satu contoh banner politik yang saya ambil dan saya akan analisis menurut kacamata komunikasi visual. Langsung saja, banner ini adalah banner dari Bapak Egy Masadiah, calon legislatif dari Golkar. Yang pertama kita langsung lihat dari background. Dari background banner tersebut berwarna putih. Warna putih ini berarti bahwa suci. Bapak Egy ini menginterpretasikan dirinya bahwa dirinya adalah seseorang yang bermain secara bersih, secara jujur, dan mentaati peraturan-peraturan yang ada. Selanjutnya di sebelah sini ada Superman is back. Seperti yang kita ketahui, Superman adalah tokoh ikonik, yaitu pahlawan pejuang yang mendukung ataupun membela kebenaran. Dan Bapak ini berarti bahwa menginterpretasikan dirinya sebagai pejuang dan juga pahlawan. Is back itu adalah kembali, yang berarti cahaya yang telah lama kita nanti-nanti akan kembali untuk membela orang-orang yang lemah. Selanjutnya, dari sebelum foto Bapak Egy ini terdapat warna kuning, yang berarti ceria ataupun ramah dan energik, sesuai dengan ekspresi dari Bapak Egy Masadiah ini tersenyum lebar, menandakan bahwa beliau ini seorang yang ramah, seorang yang berenergik, dan juga seorang yang memiliki sesuatu optimis, memiliki rasa yang optimis. Selanjutnya, calon legislatif Golkar nomor urut 4, sangat besar dan menggunakan huruf kapital yang menandakan bahwa beliau sangat percaya diri untuk menjadi calon legislatif, dan juga berwarna 4 ini menandakan warna abu-abu ya, menandakan abu-abu ini kewibawaan, kedewasaan, dan kesetaraan. Selanjutnya dari Bapak Egy Masadiah ini, beliau menggunakan jas yang ditandakan sebagai seseorang menteri ataupun calon legislatif, tetapi di balik jas tersebut ada kostum Superman yang menandakan beliau ini hatinya ataupun jati dirinya adalah seorang pejuang. Juga berwarna berhuruf 4 secara besar dan juga jelas, dan juga ada paku di tengahnya menandakan suatu bentuk ajakan persuasif untuk mencoblos nomor urut 4.
Dan juga empatnya ini menggunakan warna merah yang menandakan berani dan juga agar terlihat lebih jelas. Selanjutnya di bawahnya itu ada Egi 4 masa dia. Eginya ini menggunakan warna orange yang menandakan kehangatan. Dan juga 4-nya ini ada 2 warna, yaitu merah dan putih. Menurut sumber yang saya baca, jadi selain ini tuh mengartikan Indonesia yang benderanya warna merah putih, juga menandakan partai-partai saingan beliau yaitu merah PDIP dan juga putih adalah PKS. Dan para pendukung partai tersebut berusaha untuk menjatuhkan beliau. Selanjutnya masa dia menggunakan warna abu-abu yang berarti kedewasaan, kesetaraan, dan keadilan. Nah, jadi setelah saya pikir-pikir mengapa saya mengambil banner beliau, karena menurut pendapat saya banner politik ini sudah banyak sekali yang menjadi sampah visual karena modelnya yang monoton saja. Tetapi banner Bapak Egy Masadia ini sangat berbeda dari banner politik yang lainnya. Beliau mengusung sesuatu yang sangat fresh dan juga ada Superman yang sangat ikonik sehingga menarik perhatian para anak muda. Jadi beliau ini berbeda dalam segi bentuk dan juga modelnya dari banner visual lainnya, sehingga merupakan terobosan dan inovasi terbaru di bidang banner politik. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cika Ameliana dari G19108382. Nah, saya akan menjelaskan tentang banner yang ada di sebelah saya ini. Seperti yang kalian ketahui, di sebelah saya ada banner tokoh politik yang dimana Ibu Puan Maharani itu sebagai tokoh politiknya. Nah, beliau adalah Ketua DPR Republik Indonesia. Dan juga bisa kita lihat dalam banner ini terdapat berbagai slogan dan juga varian warna-warna yang menarik. Dengan perpaduan warna merah putih yang menurut saya beliau mungkin menyimbolkan sebagai negara Indonesia dengan simbol bendera merah putih. Dan juga di situ terdapat tulisan-tulisan dengan warna putih, hitam, merah yang membuat banner ini semakin terlihat cocok dengan perpaduan warna dan juga sangat lebih menarik. Lokasi terpampangnya banner ini yaitu di pinggir jalan. Dengan ukuran yang sangat besar, menurut saya banner ini bisa dilihat oleh semua orang. Dan bisa kita perhatikan juga di sini terdapat slogan-slogan yang Ibu Puan Maharani itu buat, yaitu yang pertama, vaksin aman, prokes tetap jalan. Mungkin yang dimaksud oleh beliau itu meyakinkan kepada masyarakat untuk vaksin itu aman, agar tidak ada lagi yang ragu untuk melaksanakan vaksin. Dan juga beliau itu mungkin menghimbau walaupun kita sudah vaksin, tapi kita tetap harus melaksanakan prokes dengan cara memakai masker dan juga menjaga jarak, social distancing seperti itu. Dan juga terakhir di situ ada jaga nyala bineka. Menurut saya beliau ini memaknai sebagai yang dimaksud dengan beliau ini yaitu walaupun di masa pandemi ini masyarakat itu harus tetap bersatu. Jadi walaupun ada wabah yang menyerang negara kita sebagai masyarakat harus tetap bersatu. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.